Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau takkan Kau biarkan binasa. Semoga kami senantiasa percaya kepada Yesus Putramu dengan mengakui dan menaati sabdanya. Biarkanlah kami tetap setia mengikutinya dan juga berani bersaksi tentang Dia dan menjadi penyalur rahmat Allah kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat Dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh, Engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Ketika mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah Dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Di pagi hari yang indah ini, kita patut menyampaikan syukur dan pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik untuk kita umatnya. Kita boleh datang di rumahnya yang kudus untuk menyampaikan syukur kita kepadanya. Pada hari ini, dalam bacaan Injil kita sudah dengar bahwa Tuhan begitu luar biasa. Kemampuan Yesus berjalan di atas air menunjukkan bahwa alam pun tunduk kepadanya. Bagaimana dengan kita pengikut Tuhan? Kita sebagai pengikut Yesus harus percaya
dan memberikan diri secara total kepadanya. Kepada Dia yang adalah Mesias, Anak Allah. Karena itu kita jangan pernah ragu dan takut dengan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia selalu setia hadir, datang, membantu, menolong hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Para murid, terutama Rasul Petrus, awalnya dia begitu percaya kepada Yesus. Tapi dalam perjalanan ada keraguan-raguan, ada ketidakpercayaan. Sehingga muncullah tantangan dan cobaan yang dialaminya. Dia hampir tenggelam. Ketika dia mengalami tantangan dan cobaan itu, disitulah dia menyadari bahwa penting sekali campur tangan Allah dalam kehidupan. Dia teriak, meminta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya, menyelamatkan dia dari situasi itu. Kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terkadang dalam mengarungi bahtera hidup ini, kita seringkali mengalami ketakutan dan keraguan-raguan. Dalam situasi keraguan-raguan ini, kita bisa saja tenggelam. Bahtera hidup kita bisa saja terombang-ambing oleh angin yang membuat kita mengalami stagnan hidup. Kita tidak bisa maju lagi. Situasi itu, kita harus mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan Yesus senantiasa mengulurkan tangannya, membantu mengeluarkan kita dari situasi itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari, walaupun banyak tantangan dan cobaan dalam perjalanan hidup kita ini, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita terbatas. Karena itu, harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Membangun relasi yang akrab dengan Allah sebagai sumber keselamatan satu-satunya. Supaya dalam perjalanan hidup kita, mengarungi bahtera hidup ini, apapun tantangan dan cobaan, gelombang yang begitu deras, tidak akan membuat kita takut dan ragu. Karena apa? Kita percaya kepada Yesus sebagai nahkoda utamanya. Dialah yang mengarahkan hidup kita sampai pada tujuan akhir, yaitu Tuhan sendiri. Mari kita wartakan, memberi kesaksian tentang Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala kekudusan, kami bersyukur atas kurban Yesus Kristus dalam perayaan kudus ini. Semoga kami senantiasa mewartakan kebenaran yang menjadi penghiburan sejati bagi dunia, sampai kelak kami Kau perkenankan menikmati hidup kekal. Kami hanya mengandalkan Di-Kau ya Tuhan, sebagai sumber keselamatan kami satu-satunya. Maka kami mohon, kiranya Engkau terus-menerus tinggal bersama dengan kami dalam seluruh pesiaran hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian
senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.